kembali lagi di Boarding Bros bersama saya host Boarding Bros yang tidak pernah diganti sampai saya berkeringat nge-host terus di sini. Pada malam hari ini saya akan membahas hal yang agak sedikit beda tapi sama. Beda tapi sama. Karena pernah dibahas di Boarding Cast, yaitu Boarding Bros Podcast. Ada juga di Spotify loh guys kalau mau nonton. Jadi pada malam ini saya akan membahas sesuatu yang sangat lembut, agak beda dari sebelum-sebelumnya sama Om Don ya. Itu kan selalu ngegas kalau sama dia kan. Kebetulan hari ini dia tidak hadir dan saya agak tenang. Ditambah nih saya ditemani sama orang yang sangat berkompeten dengan tema hari ini, yaitu tentang percintaan. Yaitu ada Bung Surya Aji alias Bung Marno. Silahkan memperkenalkan diri lagi Mas mungkin. Perkenalkan teman-teman Boarding Bros, nama saya Surya Aji Nugraha. Saya adalah mahasiswa Universitas 11 Maret semester akhir. Coba kaku banget dong. Biasa aja dong, biasa aja. Lagi sedih lagi. Astagfirullah. Suasana berkabung. Tapi berkabungnya tentang apa nih kalau boleh tahu gitu? Kok gue seneng banget ya. Yang maksudnya berkabungnya gantiin nanti dikat. Ini berkabungnya karena apa Mas Marno? Karena baru merayakan patah hati ya. Merayakan patah hati, luar biasa sekali di Surya Aji. Ini waduh, itu kalau misalnya teman-teman mungkin pernah mendengarkan di Boarding Cast, kebetulan ada episodenya Mas Marno juga, itu saya lupa episode berapa, itu tentang percintaan dan ada sedikit patah hatinya juga. Ini sekarang patah hati lagi Mas. Memang patah hati parah ini Mas. Oh yang paling parah. Wah ini kalau mungkin Mas Marno ingin sharing-sharing sedikit bisa lah ya. Tapi sayangnya hari ini kita tidak hanya berdua karena ada satu orang lagi yang apa ya, bisa dibilang ya gimana ya, gila juga enggak, tapi dibilang normal juga enggak. Jadi ya ini masih ada berkaitan dengan percintaan juga sih. Ya kita panggil aja orangnya karena udah joget-joget di luar sana. Weh, kok kagetnya gitu doang. Kagetnya gitu doang. Bajing ya. Kagetnya gitu doang anjing. Sudah berpengalaman ya Mas ya. Ini orang baru jadi enaknya diperkenalkan dulu dirinya siapa ini. Oh iya. Kenalin, ini nama gue ya Rafli, tapi biasa dipanggil sih Alex. Ya nama motor gue Jeremy. Nah, gue cukup ngasih tahu aja. Goblok. Dibilang normal enggak, cuman dibilang enggak mau, dibilang gila enggak mau ya gini orangnya jadinya. Ini masuk ke topik langsung saja ini. Menurut tadi kan sudah perkenalan Mas Rafli, Mas Marno. Menurut kalian ya dari Mas Rafli dulu, mungkin tadi Mas Marno duluan. Cinta itu apa sih? Menurut gue sih cinta itu di saat kita bahagia ketemu orang itu, di saat kita seneng lihat mukanya, lihat senyumnya, dan kita memberikan segalanya yang kita bisa untuk dirinya. Nah, itu cinta. Oh, bagus. Lumayan puitis ternyata ya. Bisa juga loh ya begitu ya Bli. Gue pikir cuma bisa goyang-goyang doang. Dari sisi kiri saya Mas Marno, cinta itu seperti apa? Cinta itu enggak ada. Hah? Coba di elaborasi. Maksudnya cinta itu enggak ada paksaan, enggak ada ego, enggak ada keinginan buat memaksakan sesuatu gitu. Jadi cinta itu ketulusan aja sih gitu. Cinta itu adalah ketulusan ya bagi Mas Marno. Luar biasa sekali. Nanti bisa ini ya Mas ya, elaborasi lagi ya Mas ya. Bagaimana itu apa namanya? Cinta yang Mas maksud ini dari pengalaman juga pasti kan. Wah, ini kalau nyambung pengalaman nih, enaknya siapa dulu nih yang mau ngomong nih? Ini karena langsung bahas soal pengalaman nih, kita kan tidak mungkin ngomong doang kan, harus ada buktinya gimana. Mungkin dari yang masalahnya agak gampang dulu ya, masalahnya cetek ya. Enggak cetek, bercanda Mas. Masalahnya maksudnya apa ya, masih bisa diatasi lah itu Mas Rafli. Itu di Jambi Bang, LDR-nya udah berapa lama nih Mas? Jadi kebetulan kita udah sekitar 4 bulan lah LDR sekarang.
Mm-mm. Udah ya hati itu terasanya kosong. Anjing, buat Bos. nyari yang ngisi baru gitu mas. Oh enggak lah, jadi menurut gue sih LDR tuh bukan suatu hal yang bisa kita jadiin alasan buat cari yang baru. Ya, walaupun kadang terasa hampa, bosan, kesepian, itu menurut gue sebuah tantangan untuk menunjukkan kalau kita tuh setia. Terus kalau cinta itu bisa digambarkan melalui situ juga. Iya. Tapi Mas Rafli ini katanya dengar-dengar terkenal emang agak nakal. Itu bener apa enggak itu, Mas? Dari kabar-kabar burung kan kita udah kenal lama dia. Jadi saya mastiin aja ini nakal itu gimana. Kalau nakal sih dulu sih kalau dibilang ya nggak tahu ya, karena emang apa ya, dulu pernah dipatah hati, jadi gua nggak percaya lah sama wanita gitu. Kadang jadi kayak hubungan buat apa sih, mendingan gua main-mainin aja gitu. Makanya kenapa gua terlihat nakal itu, padahal dulu gua pernah tersakiti, terzolimi dan terhina. Sumpah lu, gue pengen serius lu cuman ini manusia tidak bisa dibawa serius. Emang bang. Serius. Oh jadi maksudnya lu itu di nakal itu adalah ibaratnya gimana ya? Bukan lu yang sebenarnya gitu. Jadi mungkin proses lu. Iya, jadi gua dulu punya pacar nih, punya mantan, terus kayak 3 tahun gua pacaran, terus gua diputusin. Baik-baik apa enggak tuh? Kalau boleh tahu enggak, maksudnya dijawab aja. Secukupnya. Kalau mau dibilang baik-baik sih, ya nggak baik-baik, soalnya gua patah hati, terhina. Kadang gua cinta sama dia tapi kayak dipatahin gitu aja, kayak ibarat lu kertas sobek gitu aja. Dan apa yang terjadi sama gua? Ya. Itu dari awal lu gitu ya. Oh, yang terjadi sama lu gitu. Iya. Terus gua ya sedih. Oke, ini sumpah ya guys, ini ceritanya itu beneran sebenarnya. Kita tertawa itu karena tingkahnya dia. Emang bangke. Ceritanya beneran. Jadi gue jelasin sedikit aja ya Mas Fatih Hendri, saya tahu ya Anda ini kan ini ya dari SMP kan yang menjalin cinta yang barusan Anda bilang itu dari Iya, SMP. Dari SMP. Jadi dulu SMP tuh menurut gue itu cinta pertama gue lah. Nah jadi dulu gue pacaran 3 tahun, terus kandas gitu aja. Tiba-tiba ya nggak ada Iya. persiapan. Padahal gue apa ya, setiap hari sama dia gitu loh, setiap hari sama dia. Terus gue setelah putus itu gue mikir, Masih mikir nih? kan lagi mikir. Oh lagi mikir. Boleh dikasih tahu nggak Mas sampai kapan nih mikir? Oh iya. Ini durasi. Jadi saya mikir gini, gue mikir kalau buat apa gitu, kalau hubungan tapi bakalan berakhir kayak gitu. Berakhir tuh sakit, kayak sampai gue nggak makan, gue nggak minum, soalnya gue puasa. Kan. Emang seperti agak berat ya Mas Arya nih mengundang tamu seperti ini. Saya juga ini ibaratnya gambling gitu, pengen ngomong ini santai tapi serius, ada orang kayak gini muncul ya kesel, cuman dia gimana adanya dia, gimana lagi. Tapi ini terakhir deh biar saya langsung ke Mas Marno yang agak lebih bener. Ini ente dengan yang sekarang lebih apa yang dirasain lebih gimana nih? Apakah Ya, sudah berubah lebih baik dengan yang sekarang atau gimana? sekarang gue selama gue putus itu gue akhirnya belajar banyak hal, terutama buat cinta. Cinta itu kayaknya nggak perlu itu yang namanya ada hubungan. Sebenarnya nggak penting sebenarnya. Yang penting itu adalah perasaan. Terus bagaimana kita mencintai seseorang. Terus bagaimana kita memberikan perhatian kita sama dia. Nah menurut gue itu adalah cinta. Ya, walaupun tadi di awal sempat meragukan ya orang ini ya, cuman akhirnya lumayan nih akhirnya. Kalau mau bilang nih, Ya, oh aduh, apalagi nih? cinta tuh gila.
Anda sudah cukup sepertinya ya. Ya udah cukup sih, gua nggak perlu ceritain yang panjang-panjang. Iya, enggak emang udah ini perintah maksudnya. Ke Mas Marno dengan percintaannya. Tadi sudah memberikan sedikit teaser dengan kata-kata dia yang agak menyablek gitu ya. Maksudnya menusuk Mas gitu. Jadi ada dua quote yang saya ingat yaitu patah hati dan apa cinta itu tidak ada. Saya mau ke enaknya mana dulu Mas? Yang ke cinta itu tidak ada dulu mungkin ya. Itu kan dari perspektif Mas Marno dulu. Perspektif Ngomongin pengalaman dulu aja ya. Oh, boleh. Silakan ya. Ngomong-ngomong soal LDR tadi, saya juga sebenarnya ngalamin LDR. Cuman kalau si brengsek ini ngalaminnya LDR beda lokasi, saya beda tempat ibadah Mas. Jadi Wow, iya. Wow, levelnya lebih tinggi lagi ya Mas ya. jadi dia nyembahnya Tuhan Yesus, saya nyembah Naruto. Itu emang gak ada yang sama kalau begitu. Ya kebetulan kami beda aja gitu kan. Terus awalnya pengen nyoba serius, nyoba dicari jalan keluarnya. Cuman pada akhirnya nggak berhasil karena ya ada hal yang nggak bisa dipersatukan aja kan. Jadi ya harus ngalah aja sama keadaan. Meskipun sama-sama mau, cuman nggak bisa dilanjutin gitu Mas. Tapi ini udah dijalani dulu sama Mas Marno kan? Maksudnya gimana? Hubungannya ini. Udah berakhir, akhirnya kita akhirin baik-baik gitu. Tapi tetap rasanya wow, belum sembuh Mas sampai sekarang. Susah. Karena baru-baru ini Mas ya kejadiannya atau Iya, gimana? Kejadiannya udah sekitar 2 minggu yang lalu. Cuman sakitnya masih sampai sekarang. Ya ini agak menarik nih. Cinta beda agama ya Mas ya. Ini kayaknya sudah menjadi masalah yang dari lama ya. Itu Mas Marno ketika memikirkan itu apakah terpikir konsekuensi akan terjadi hal seperti ini atau gimana? Iya, kami sebenarnya berdua itu sadar kalau nggak ada solusi lain selain salah satu ikut yang lain gitu kan intinya. Cuman nggak ngira bakal serumit ini gitu Mas. Terus setelah dijalani semakin dekat, semakin akrab, semakin cocok gitu, ternyata ada beberapa hal yang bikin udah nggak bisa aja gitu. Jadi saling kekeh sama keyakinan masing-masing. Jadi ya udah mutusin buat bisa baik-baik aja daripada makin cinta nanti kalau ditunda-tunda perpisahannya gitu. Oh, jadi tapi apa ya namanya? Ini kenapa Mas Marno sampai patah hati? Apakah ada perasaan yang berbeda dari sebelumnya apa gimana Mas? Jelas Mas. Jadi dia sama saya itu udah sama-sama mau, sama-sama srek, sama-sama cocok gitu kan rasanya. Cuman ya harus pisah gara-gara udah nggak bisa aja, gara-gara ada peraturan yang bikin kita nggak bisa bareng-bareng aja. Oh jadi ya tadi itu ya berkaitan dengan kalau berkaitan sama keyakinan emang susah banget ya. Ya, coba-coba pacaran beda agama. Bilang. Wah itu kuat. Makanya beda agama atau beda keyakinan? Beda agama, jadi keyakinan kami sama, Tuhan kami sama, cuman agamanya aja yang beda sama cara beribadahnya. Nah ini agak mundur ke podcast yang dulu pernah kita jalankan ya Mas ya. Itu Mas Marno juga sempat ngomong kalau habis putus cinta juga. Apakah itu sama rasanya atau beda Mas? Ini jauh lebih parah Mas, parah. Di hati lebih parah ya. Ini sampai nggak cuma di hati doang Mas, di fisik juga kerasa ini sakitnya. Oh iya. Apa Mas biasanya kalau yang dirasakan? Ya kalau efeknya yang pertama juga pasti nangis, sedih berhari-hari, terus di hati itu rasanya kayak sakit banget gitu kan. Cuman di sisi lain badan juga ikutan lemes, ikutan kayak kehilangan semangat, terus mulai kerasa sakit aja, terus pola tidur berantakan. Sebenarnya lumrahnya orang sakit patah hati aja sih, cuman saya baru ngerasain yang sesakit ini aja. Ya agak sulit sekali Mas. Apakah ini berkaitan dengan statement Mas Marno yang tadi ngomong kalau
cinta itu tidak ada. Sampai ngomong gitu itu karena apa, Mas? Ya karena emang cinta itu nggak ada, maksudnya nggak ada pamrih, nggak ada ego, nggak ada paksaan. Jadi kayak kalau emang buat berdua ini yang terbaik ya udah dilepasin aja gitu. Jadi itu termasuk saran juga ya. Ini mungkin apa ya namanya ya? Sudah, karena Mas Marlo sudah memberikan saran-saran juga. Mas Marlo mau cerita dulu alurnya mungkin sedikit. Kenapa bisa sampai segitu, kayak Mas Raplin tadi LDR 4 bulan sampai sekarang, ceweknya di Jambi, Raplinya di sini. Mas Marno apakah mau bercerita sedikit Apa? keadaan, maksudnya Penyebab kenapa kenapa patah hati ini? mungkin dari kenapa bisa ini berbeda dari pasangan sebelumnya, dan kenapa bisa dan penyebabnya, lalu kenapa bisa sepatah hati ini. Karena sebenarnya lumrahnya orang pacaran, jadi sama-sama saling belajar memahami gitu kan, terus saling mengenal satu sama lain. Terus kami juga udah ngelakuin banyak hal buat menyesuaikan buat satu sama lain, sampai udah ngerasa sama-sama stroke, Mas. Terus mulai ngebangun dan ngomongin soal cita-cita bareng, soal masa depan bareng, cuman ya gitu nggak bisa dipersatukan aja pada akhirnya. Jadi kayak udah terlanjur sama-sama cocok, cuman nggak bisa berhasilnya bukan karena kami nggak mau, tapi karena kami nggak bisa aja gitu. Jadi memang titiknya di nggak bisa itu ya, Mas. Jadi mau dipaksain gimana pun juga nggak jadi ntar. Makanya sudah aku bilang tadi, cinta itu gila. Ingat teman-teman yang menonton, ingat, cinta itu gila. Ya contohnya ini yang gila. Masnya ini yang gila, lebih tepatnya lu gila, nggak semuanya. Nah ini karena Mas Marno sudah memberikan sedikit konklusi, ini kayaknya cocoknya gimana kalau apa ya, apakah kedua gestar ini ingin memberikan sejenis mungkin saran atau semacam kesimpulan dulu deh tentang apa yang dirasakan, lalu saran untuk mungkin orang-orang yang merasakan yang kalian rasakan, misalnya Mas Rapli karena LDR, Mas Marno karena putus cinta itu. Yuk dari Mas Rapli dulu mungkin. Iya. Biar Menurut gua saran buat teman-teman yang nonton, lebih baik diperhatiin nih, sesuai pengalaman gue nih, jangan pernah tinggalin teman buat pacaran. Karena pada saat lu patah hati, pada saat lu kehilangan cewek lu bakal ngerasa kesepian kalau lu tinggalin teman-teman lu. Jangan terlalu jadi bucin lah. Bucin mah apa ya, kayak kesenangan sesaat aja. Jangan terlalu bucin. Kadang lu nanti pas ini butuh banget sama temen lu. Yakin gua, percaya gua. Ingat teman-teman. tapi lu kan sempat bucin juga. Hah? Justru itu pengalaman dari gue. Jangan tinggalin teman. Seenggaknya lu main lah sama teman. Karena pas lu udah kehilangan cewek yang biasa bareng sama lu, lu bakalan kayak, wah, gue butuh seseorang nih, butuh teman nih buat main. Terus karena yang bisa nyembuhin luka di hati karena cinta tuh menurut gue cuman waktu, boy. Cuma waktu ya. Iya, kalau soalnya orang lain belum tentu bisa. Karena kan yang tahu gimana kita sembuh itu cuma diri kita sendiri. Ya, jadi menurut gua waktu yang bisa nyembuhin. Oke, Mas Rafli saran itu tadi pertama, jangan terlalu bucin, tetap ingat sekitar ya temen. Termasuk, dan yang bisa menyembuhkan luka di hati adalah waktu menurut Mas Rafli ya. Ini kita setelah Rafli nggak tahan, gue pengen ketawa tadi kan berapa jadinya anjing, emang brengsek nih orang. Itu langsung saja ke orang sebelah kiri saya ini cukup ahli dengan percintaan. Gimana Mas Marlo, mungkin ada saran sedikit perspektif untuk orang-orang yang mungkin menonton? Kalau menurut gue ya Rap, kalau menurut gue sebenarnya bukan waktu yang nyembuhin. Waktu itu cuman ngasih ruang buat ngasih kita perspektif baru yang selama ini nggak kita lihat karena kita terlalu fokus sama rasa sakit gitu kan. Jadi kayak waktu tuh bukan yang nyembuhin diri kita tuh sebenarnya diri kita sendiri. Cuman waktu ngasih kita ruang buat ngelihat hal-hal lain yang bikin kita tuh ngerasa, oh dunia tuh nggak cuman
soal patah hati, kok dunia tuh nggak cuma soal kesedihan, kok dunia tuh masih ngasih kita ruang buat bahagia, masih ngasih kita ruang buat jatuh cinta lagi. Jadi kayak sebenarnya yang nyembuhin tuh bukan waktu tapi diri kita sendiri, cuman waktu yang ngebantu buat jadi medianya aja gitu. Kalau menurut gua gitu sih. Perspektifnya seperti itu Mas Fadli. Super sekali. Ada saran mungkin Buat- Bapak tadi udah dibilang sih tentang berkaitan dengan yang terjadi. Buat yang lagi patah hati, nangis nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa, terus marah-marah juga nggak apa-apa, asalkan masih dalam batas wajar, intinya nggak menyakiti orang lain gitu kan, nggak menyakiti diri sendiri juga. Jadi sadari aja kalau ini sebenarnya cuma fase buat menuju ke hal-hal yang lebih baik lagi, dan pokoknya jangan berhenti percaya kalau sebenarnya hal-hal baik masih bakal datang ke kalian. Super sekali. Memang terlihat beda sekali ya sisi kanan dan sisi kiri ya. Sedih nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, tapi tetap ibaratnya jangan berhenti percaya hal-hal baik akan datang. Super sekali. Ya mungkin itu statement yang sangat baik untuk menutup konten pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau bisa nanti saya cut sebelah sini saya agak sedikit disturbing ya mungkin ya. Atau enggak saya zoom sekalian nih orang biar malu. Terima kasih untuk sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya dan tetap bahagia.